Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah. Udah sholat subuh belum? Alhamdulillah. Nah sebelum kita lanjut nih mau belajar sama guru-guru kita mau saksikan dulu yuk ada tayangan apa nih pokoknya yang lagi viral banget deh. Ini dia tayangannya. Presiden kita yaitu Bapak Prabowo, semoga dan para menterinya bisa amanah. Amin. Amin ya Allah. Amin ya Rob. Semoga Dan tidak ada korupsi lagi. amin. Semoga sembako, beras, telur murah-murah. Gimana ibu-ibu? Amin. Setuju? Setuju? Amin. Alhamdulillah. Amin. Semoga lapangan pekerjaan semakin luas. Amin. Dan kita yang mencari pekerjaan mudah dan amanah. Amin. Alhamdulillah. Amin. Insya Allah sekarang Pak Prabowo beserta seluruh kabinet dan keluarganya lagi nonton Islam itu indah. Amin. Masya Allah. Dan hari ini hari Senin Ya. mulai kerja. Ya, mulai kerja, ya betul. Ibu, dengan ibu siapa? Nama saya Ibu Nina Herlina dari Majelis Al-Hijrah Soreang, Bandung. Masya Allah, tabarakallah. Banyak Ibu Nina. Terima kasih Ibu Nina. Sama-sama. Berarti Nina tidak bobo lagi ya? Enggak, udah bangun, udah sholat subuh. Ustadz aku ngepen banget loh. Masya Allah. Ibu Alhamdulillah. curhatnya nanti pas lagi iklan aja. Iya. Silakan duduk kembali Bu. Mohon izin, Pak Kasih Ustadz. tepuk tangan dulu dong ibu-ibu. Assalamualaikum. Udah jauh-jauh dari Bandung nih luar biasa. Ustadz boleh dong komentarnya tentang berita yang lagi viral banget ini Ustadz, monggo. Makasih banyak ya. Izin Habib dan Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Penciptaan manusia menjadi khalifah. Bagaimana sosok manusia itu akan bertanggung jawab. Maka semua itu akan diemban jadi amanah. Ketahuilah semua pemimpin. Dan semua pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya atas apa yang dipimpinnya. Seorang ibu ataupun istri akan menjadi pemimpin atas amanah yang diemban, yang diberikan oleh suaminya. Dan semuanya pun akan diminta pertanggungjawabannya. Begitu pula siapapun, apalagi kalau diberikan satu kerjaan atau jabatan. Maka jabatan itu pun menjadi amanah. Nah pertanyaannya, ada nggak cara melatih sahabat Nabi atau siapapun dalam mendidik? Ketahuilah kita ini punya modal yang harus diemban, yang harus diasah, diolah akal pikiran kita untuk bisa mengatur. Dahulu para nabi, semua nabi diajarkan untuk apa? Mengembala kambing. Sekali lagi, mengembala kambing. Kenapa mengembala kambing? Semua nabi mengembala kambing. Kenapa? Salah satu bentuk melatih untuk jadi pemimpin adalah pengembalaan kambing. Dan ingat, semua harus perlu latihan. Makanya ada namanya belajar. Ada namanya pelatihan. Jadi atas apa yang dilakukan tadi kalau saya ditanya komentarnya, Masya Allah luar biasa. Luar biasa ya, naiknya pesawat Hercules lagi. Oh. Gak ada tuh naik pesawat-pesawat yang lihat, bisnis class. Saya lihat Prof. Nas, Menteri Ya. Agama kita, Masya Allah pakai baju. Luar biasa. Luar Jazakallah khair. Insya Allah pemimpin kita diberi kesehatan terus lahir dan batin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Ustadz Maulana. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Luar biasa. Doain ya semoga pemimpin-pemimpin kita Allah mudahkan menjadi ahli surga. Kita sebagai masyarakatnya pun juga ya kan. Nah Bu ternyata Bu jangan-jangan di sekitar kita itu ada ahli surga. Jangan-jangan yang ahli surga itu ibu. Atau jangan-jangan suami ibu. Ayo. Atau jangan-jangan anak ibu, tetangga ibu. Makanya tema kita pada pagi hari ini adalah coba cek. Jangan-jangan ada ahli surga di sekitar kita. Sebelum kita belajar nih sama Habib Utsman. Ada tayangan yang mau kita lihat dulu yuk. Ini dia. Waalaikumsalam warahmatullahi Bib, wabarakatuh. emang benar bisa dikatakan katanya ahli surga itu sebenarnya sudah terlihat loh di dunia ini dan ada sifatnya namanya yahdun sahiyun. Artinya tuh apa Bib? Sahih itu teh bukan?
Itu bukan, itu merek Bib. Sakhiyun. Silakan Bib. Afwan Caca, Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil ahad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitsli syai'un huwas samiul basir. Summa fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat walafiat. Insyaallah penonton di rumah dan penonton di studio mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita, bisa diamalkan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Ketika ditanya, apakah penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan di dalam salah satu sifat, yakni yadun sakhiyun, tangan yang dermawan, yang dimana tangan tersebut mau mengeluarkan hartanya untuk kebutuhan fuqara wal masakin, atau kebutuhan untuk apa? Untuk dalam jalannya Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui bahwasanya giwamuddin bi arba'ati asya, tegaknya dunia itu dengan 4 perkara. Bi ilmil ulama, dengan ilmunya ulama. Dan yang kedua, bi'adli umara, dengan pemimpin yang adil. Kita doakan pemimpin kita menjadi pemimpin yang adil. Amin. Mendapatkan berkah dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga negara kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Dan yang ketiga adalah apa? Sakhwatul aghniya, orang kaya yang dermawan. Tangan yang memudahkan untuk apa? Untuk mengeluarkan hartanya, maka Allah akan memudahkan daripada jalan dan langkahnya. Sebagaimana Abdurrahman bin Auf, sahabatnya Rasulullah SAW yang merupakan ahlu surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah karakter manusia yang Allah berikan keilmuan dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kecerdasan. Abdurrahman bin Auf tidak minta apapun, yang diminta adalah pasar. Yang diminta adalah apa? Pasar. Dengan pasar dia bisa mengembangkan daripada apa? Daripada rezekinya dan tentunya untuk kepentingan umat Islam yang ada di kota suci Madinah atau Madinatul Munawwarah. Oleh karena itu, kita berharap kepada Allah, jadikanlah diri kita, istri kita, anak-anak kita atau suami kita yang di rumah menonton, berharap ya Allah jadikanlah mereka karakter yang dermawan. Sehingga apa? Sehingga hartanya mudah untuk keluar dan bukan orang yang bakhil. Bukan tergolongan daripada golongan manusia seperti Qarun dan lain sebagainya. Oleh karena itu ya Allah, bentuk daripada kebaikan salah satunya orang kaya yang dermawan, dan jadikanlah kami kaya dermawan, berkah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal Alamin. Bib, anaknya Habib kan namanya Agnia ya? Agnia. Agnia itu artinya apa sih Bib? Agnia itu manusia yang Allah berikan rizki, yang dimana rizki tersebut dia bisa salurkan. Masya Sakhwatul Allah. agniya. Insya Allah kita semua bisa menjadi agnia di dunia ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jazakallah khair Bib, luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Nah ini ada tayangan ya Bu ya, yang aduh sedih banget. Kayaknya manusia tuh gak pernah bisa puas jangan-jangan. Tapi ini juga buat pelajaran buat diri kita. Jangan-jangan kita juga suka gak puas sama apa yang udah Allah titipkan sama kita. Emang apa tayangannya? Ini dia. Allah sedih banget, pasti sedih, merinding. Emang manusia gak ada habisnya ya. Berapa bahasa Arabnya 1 triliun? Waduh gak tahu. Wahid apa? Gak tahu. Angka paling tinggi dalam bahasa Arab itu 1000. Jadi Oh. kalau nyebut triliun tuh 1000, 1000. Subhanallah. Ustadz, ada yang mengatakan bahwa ahli surga itu adalah salah satu tanda-tandanya orang yang bisa memegang amanah. Siapapun ya. Subhanallah. Pemimpin, orang yang kita titipkan rumah, bahkan ART misalkan ya. Subhanallah. Diamanahi buat tolong bersihin rumah, tolong apa, itu bisa memegang amanah. Tapi zaman sekarang, orang pegang amanah tuh kayaknya susah banget, bahkan gampang difitnah. Naudzubillah min dzalik, naudzubillah kalau udah difitnah masuk penjara. Padahal orang itu benar. Misalkan. Oh, justru yang amanah yang bisa mendapatkan fitnah gitu. Nah, naudzubillah min dzalik. Gimana sih cara mudah memegang amanah di zaman penuh fitnah seperti ini? Silahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustadz Maulana Habib Utsman, Kak Caca serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 58. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an
تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. Ahli surga ada di sekitar kita. Ibu kalau mau bahagia terus tempatnya di surga. Kalau di neraka itu sengsara terus. Tapi kalau di dunia kadang bahagia, kadang sedih. Jadi kalau pengen yang bahagia terus harus di surga. Makanya kalau ada orang di dunia bersifat ahli surga, inilah yang kita bahas hari ini, ahli surga di sekitar kita. Siapa di antaranya? Orang yang teguh untuk memegang amanah. Imam Ahmad bin Hambal pernah dipenjara. Imam Abu Hanifah pernah dipenjara. Imam Syafi'i juga pernah. Subhanallah. Mereka ini kenapa? Karena teguh memegang amanah. Bahkan dikatakan dalam riwayat Imam Ahmad bin Hambal itu ketika sedang dikejar-kejar penguasa yang zalim, beliau masuk ke dalam goa. Setelah 3 hari beliau keluar. Kata muridnya, wahai imam masuklah kembali. Nanti kau ditangkap, nanti kau dihukum, nanti masuklah kembali. Apa kata Imam Abu Hanifah? Saya malu lebih dari 3 malam dalam goa karena Rasul waktu sembunyi cuma 3 malam. Subhanallah. Ini orang-orang teguh memegang amanah. Jadi kalau dikatakan sabar itu ada 3 tingkatan. Sabar yang paling rendah, sabar menghadapi musibah, kesedihan. Ada ditinggal orang yang tercinta, biasanya sedih. Ada orang mampu sabar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sabar tingkatan di atasnya namanya sabar taat akan perintahnya Allah. Karena tidak semua orang yang mampu sabar ketika sedih itu mampu sholat. Tidak semua. Sedih dia, sabar Pak Haji, sabar Ibu. Ya saya sabar Ustadz, ayo kita sholat dulu. Aduh duluan lah. Subhanallah. Ketika musibah dia mampu sabar, tapi ketika perintah Allah dia tidak kuat untuk sabar. Dan sabar tingkatan paling tinggi, sabar yang kita bahas sekarang. Sabar memegang amanah di tengah terjangan godaan kiri kanan. Itu sabar paling tinggi tuh. Sabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Di depannya ada banyak bisa dia lakukan. Uangnya banyak, jabatan ada, semua ada. Dia mampu untuk bermaksiat, tapi dia tahan. Ini sabar yang paling tinggi. Makanya jangan selalu suudzon sama pejabat kita. Kalau dia mampu menahan diri bersabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah, mampu memegang amanah, itu pahalanya jauh lebih tinggi dibandingkan orang biasa. Masya Allah tabarakallah, belum lagi nanti dijegal-jegal. Oh, belum lagi difitnah, subhanallah. belum lagi wah panjang lebar. Kita jujur gampang, kalau yang di atas jujur biasanya banyak godaannya itu, pahalanya besar Jadi juga. banyak-banyak doain Ya. pemimpin kita di negeri ini. Ya, terima kasih banyak Iya, pengingatnya. Ustadz Syam, kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Aduh emang hidup di dunia ini tuh ya Allah Ustadz. Tapi Ya. kalau kita pengen selamat katanya tuh bisa banyak sedekah ya supaya biar mara bahaya tuh gak terlalu, maksudnya bisa Ya menolak bahaya. bisa. Gitu. Apalagi di zaman modern ini kan kita ada donasi nih. Oh gimana? CT Arsa Foundation yang terus berupaya untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan yang berkualitas dan kesehatan yang optimal. Maka kami mengajak kepada siapapun yang peduli dan ingin turut berkontribusi meringankan beban mereka melalui doa dan sedekah yang terbaik dengan cara men-scan QRIS CT Arsa Foundation di bawah ini. Tuh silahkan, yuk banyak-banyak sedekah. Iya. Abis ini kita masih lanjut akan belajar bersama dengan guru-guru kita. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah! Yeay! Oh jamaah! Yeay! Alhamdulillah.